Sebelum ceritanya dimulai, aku mau tanya dulu. Kamu yang sedang menonton sekarang, asalnya dari mana? Indonesia, Jepang, atau sedang merantau di negara lain? Tulis asal kamu di kolom komentar ya. Karena kisah ini mungkin adalah kisah hidupmu sendiri. Di negeri Sakura yang katanya dingin dan disiplin, seorang TKI Indonesia justru menjadi rebutan wanita-wanita Jepang yang cantik, mapan, dan berkelas. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena satu hal yang tak mereka temukan pada pria Jepang. Namun, ketika cinta berubah menjadi persaingan, ketulusan berubah menjadi kecemburuan, dan masa lalu kelam mulai terbongkar. Siapakah yang akan bertahan? Namaku Raka. Aku bukan siapa-siapa, bukan orang kaya, bukan lulusan universitas ternama. Aku hanya seorang TKI Indonesia yang datang ke Jepang dengan satu tujuan, mengubah nasib. Hari pertama aku menginjakan kaki di Bandara Narita, udara dingin menusuk tulang, dan aku sadar, hidupku tak akan pernah sama lagi. Selamat datang di Jepang, kata petugas imigrasi, dingin tanpa ekspresi. Aku tersenyum kaku. Di dalam hati aku berjanji, aku tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Aku bekerja di sebuah pabrik komponen elektronik di Osaka. Jam kerja panjang, disiplin ketat, salah sedikit, potong gaji. Setiap hari aku hanya bekerja, pulang, tidur. Tak pernah terpikir sedikit pun bahwa hidupku akan berubah karena seorang wanita Jepang. Hari itu hujan turun deras. Aku lembur sampai malam. Saat keluar pabrik, aku melihat seorang wanita berdiri kebingungan di halte bus. Rambutnya hitam, panjang, wajahnya cantik alami, matanya terlihat panik. Aku mendekat. Daiji, Budezuka, tanyaku terbata-bata. Dia menoleh, terkejut, lalu tersenyum lega. Ah, kamu orang asing juga ya? Namanya Aiko. Bus terakhir sudah lewat. Ponselnya mati. Rumahnya jauh. Aku ragu, tapi aku tak tega meninggalkannya sendirian. Malam itu, kami berjalan di bawah hujan, berbagi payung kecil. Dan entah kenapa, aku merasa hangat, tanpa ku sadari. Itulah awal dari segalanya. Sejak malam itu, Aiko sering datang ke sekitar pabrik. Awalnya, aku pikir kebetulan. Tapi semakin lama, Rakasan, makan siang bareng yuk. Rekan kerjaku mulai melirik heran. Oi, Raka, cewek Jepang itu kenapa selalu sama kamu? Aku hanya tertawa canggung. Namun yang tidak aku sadari, bukan hanya Aiko yang memperhatikanku. Di kantin, seorang wanita dewasa dengan setelan kantor elegan menatapku. Cukup lama. Namanya Mika, supervisor bagian administrasi. Tatapannya tenang, namun tajam. Dan sejak hari itu, aku merasa ada yang mengamatiku dari jauh. Desas-desus mulai menyebar. TKI Indonesia itu dekat dengan Aiko, katanya. Juga sering dipanggil ke kantor sama Mika. Hati-hati, wanita Jepang kalau sudah tertarik, serius. Aku tidak percaya. Aku hanya bersikap sopan, bekerja keras, tidak lebih. Namun suatu sore, Mika memanggilku ke ruangannya. Raka, kamu berbeda dari pria lain. Aku terdiam. Bukan wajahmu, tapi caramu mendengarkan. Kalimat itu membuat jantungku berdetak tak karuan. Dan tanpa aku sadari, aku telah masuk ke dalam permainan perasaan yang tak bisa kuhentikan. Aiko mulai cemburu. Mika semakin terang-terangan. Dan muncul satu nama lagi, Yumi, wanita Jepang yang ceria, berjiwa bebas, dan secara terang-terangan berkata, aku tidak peduli kamu TKI atau bukan. Aku suka kamu, Raka. Aku mulai terjebak. Salah satu dari mereka ingin masa depan, yang lain ingin ketulusan, dan satu lagi ingin memiliki. Sementara aku hanya ingin bertahan hidup di negeri orang. Namun cinta
tak pernah meminta izin. Sejak namaku mulai sering disebut-sebut, hidupku di pabrik tidak lagi sama. Tatapan rekan kerja berubah. Bukan iri, tapi curiga. Awas, Raka. Di Jepang, hubungan bisa menghancurkan karier, bisik seorang senior. TKI Indonesia padaku, aku mengangguk. Namun hatiku tidak tenang. Setiap langkahku terasa diawasi. Setiap senyumku terasa salah. Di satu sisi, aku hanyalah pekerja asing. Di sisi lain, aku terjebak dalam dunia emosi wanita-wanita Jepang yang terbiasa mengendalikan hidup mereka sendiri. Dan aku sadar, jika aku salah langkah sedikit saja, aku bisa kehilangan segalanya. Suatu malam, aku duduk sendirian di kamar kecilku. Hujan turun pelan. Kenangan lama datang tanpa izin. Aku teringat kampung halaman, rumah kayu reyot, ibu yang sering sakit, ayah yang meninggal saat aku masih sekolah. Aku datang ke Jepang bukan untuk cinta. Aku datang untuk mengirim uang, untuk menyelamatkan keluarga. Aku tidak boleh jatuh cinta. Tapi kenapa hatiku semakin dalam? Air mataku jatuh tanpa suara. Dan saat itulah, ponselku bergetar. Pesan dari Aiko. Raka, aku takut kehilanganmu. Hatiku remuk. Aiko mengajakku bertemu di Taman Sakura. Bunga-bunga berguguran. Indah, namun menyimpan perpisahan. Apa kamu dekat dengan Mika? Tanyanya langsung. Aku terdiam. Aku tidak marah. Aku hanya ingin jujur. Suaranya bergetar. Aku menunduk. Aku hanya berteman. Namun, sebelum aku menyelesaikan kalimatku, sebuah suara muncul dari belakang. Berteman. Mika berdiri di sana. Tatapan mereka saling mengunci. Udara terasa berat. Aku berdiri di tengah, seperti tersangka tanpa pembelaan. Dan aku tahu, sejak detik itu, persaingan tidak bisa dihentikan lagi. Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Aiko menjadi dingin. Mika semakin posesif. Yumi justru semakin berani. Aku tahu kamu bingung, kata Yumi sambil tersenyum. Tapi aku tidak akan menekanmu. Kalimat itu menusuk. Karena justru ketenangan Yumi yang membuatku semakin rapuh. Namun di balik semua itu, aku merasakan satu hal yang menakutkan. Aku bukan lagi Raka si TKI biasa. Aku telah menjadi objek keinginan. Dan itu berbahaya. Suatu malam, aku dipanggil ke kantor pusat. Bukan oleh Mika, oleh atasan Jepang yang lebih tinggi. Raka-san, katanya pelan. Kami mendengar beberapa rumor dadaku berdebar. Kami menghargai kerja kerasmu. Tapi ingat satu hal. Ia menatapku tajam. Di Jepang, cinta dan pekerjaan tidak boleh bercampur. Aku keluar ruangan dengan kaki gemetar. Di luar gedung, aku berdiri sendirian di antara cinta, karier, dan harga diri sebagai TKI Indonesia. Dan saat itulah aku sadar, pilihan apapun yang kuambil akan melukai seseorang. Aiko akhirnya mengajakku bertemu lagi. Bukan di taman, bukan di kafe, tapi di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Ada sesuatu yang harus kamu tahu, Raka, katanya pelan. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Di dalam apartemen itu, terdapat foto-foto lama. Foto Aiko bersama seorang pria Jepang. Dia mantan tunanganku. Ucap Aiko, dia meninggalkanku karena aku dianggap terlalu lemah. Aku terdiam. Sejak saat itu, aku takut ditinggalkan. Dan ketika kamu datang, matanya berkaca-kaca. Aku melihat ketulusan yang tak pernah kutemukan. Hatiku perih. Sejak pengakuan itu, Aiko semakin lengket. Pesan masuk hampir setiap jam. Telepon tengah malam. Kekhawatiran berlebihan. Jika aku tidak membalas, ia akan menangis. Jika aku terlambat pulang, ia akan panik. Aku mulai merasa tercekik. Di saat bersamaan, Mika berubah. Dingin, formal, namun berbahaya. Ia tak lagi mendekat.
tapi mengamati dari kejauhan. Dan aku tahu, wanita seperti Mika tidak pernah mundur tanpa rencana. Yumi menemuiku di stasiun. Raka, aku akan jujur. Aku menatapnya. Mika menyukaimu, bukan hanya sebagai pria. Aku terdiam. Dia mempertaruhkan posisinya. Dan Aiko, dia sedang terluka. Yumi menarik napas dalam. Aku tidak ingin merebutmu. Aku hanya ingin kamu tidak hancur. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Kenapa justru yang paling tulus adalah yang paling tidak memaksa? Hari itu, aku dipanggil ke ruang HRD. Berkas-berkas di atas meja. Laporan anonim. Tuduhan hubungan tidak profesional. Aku terdiam. Kami belum mengambil keputusan, kata petugas Hatar. Tapi kami harus menyelidiki. Aku keluar ruangan dengan pikiran kacau. Di lorong, aku melihat Mika berdiri. Tatapan kami bertemu. Ia tidak berkata apa-apa. Namun di matanya, aku melihat sesuatu yang dingin. Bukan cinta, tapi kepemilikan. Malam itu, aku duduk sendirian di tepi sungai. Lampu kota memantul di air. Aku lelah, bukan karena kerja, tapi karena perasaan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku datang ke Jepang untuk ini? Untuk menjadi bahan rebutan, untuk kehilangan jati diri. Pesan dari ibu di kampung, nak, jangan lupa jaga diri. Ibu bangga sama kamu. Air mataku jatuh. Dan saat itu aku sadar, apapun yang terjadi, aku harus memilih dengan hati dan harga diri. Sampai di sini dulu kisah kita malam ini. Kisah tentang perjuangan, cinta, dan harga diri seorang anak bangsa di negeri orang. Jika kamu merasa terhanyut, jika ceritanya menyentuh hatimu, atau mungkin ada bagian yang mirip dengan perjalanan hidupmu sendiri, jangan lupa tekan tombol like. Karena satu like dari kamu sangat berarti untuk channel ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, siapa yang seharusnya dipilih, Raka, Aiko, Mika, atau Yumi? Atau justru Raka harus memilih dirinya sendiri? Dan subscribe channel ini sekarang juga, agar kamu tidak ketinggalan lanjutan kisah yang lebih menegangkan, lebih emosional, dan penuh pelajaran hidup. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Tetap rendah hati, tetap berjuang, dan ingat, dimanapun kita berada, kita tetap Indonesia. Sampai ketemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih.